Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Adi Nugroho, NIM B120.009. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Manajemen Information System. Review. Judul buku Manajemen Information System, penulis Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon. Tahun buku terbit 2022, penerbit Pearson Education Limited. Penulis Inggris, London, New York, Sydney. Tebal halaman 648 halaman. Introduction. Sistem Informasi Manajemen Global Edition ke-17 telah disampaikan secara menyeluruh diperbarui untuk mencakup industri terbaru dan perubahan teknologi yang berdampak pada mata kuliah. Tujuan dari sistem informasi manajemen adalah untuk memberikan siswa dan instruktur dengan pengenalan otoritatif, up-to-date, interaktif, dan menarik untuk bidang MSI, MyLab BIS, untuk sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan perpanjangan dari tujuan ini dalam lingkungan digital interaktif. MyLab adalah platform pengajaran dan pembelajaran yang memberdayakan pengajar untuk menjangkau setiap siswa. Dengan menggabungkan konten penulis terpercaya dengan alat digital atau platform yang fleksibel, MyLab mempersonalisasikan pengalaman belajar dan meningkatkan hasil untuk setiap siswa. Part 1, Organization Management and the Networked Enterprise. Information System in Global Business Today. Bagaimana sistem informasi mengubah bisnis dan mengapa begitu penting untuk menjalankan dan mengelola bisnis. Sistem informasi merupakan landasan untuk menjalankan bisnis saat ini. Di banyak industri, kelangsungan hidup dan kemampuan untuk mencapai tujuan bisnis strategis karena sulit jika tanpa penggunaan informasi yang efektif dari teknologi. Bisnis teknologi menggunakan sistem informasi untuk mencapai 6 tujuan, yaitu keunggulan operasional, produk, layanan, model bisnis baru, keintaman pelanggan atau pemasok, peningkatan keunggulan kompetitif dalam pengambilan keputusan, dan kelangsungan hidup. Apa itu sistem informasi? Bagaimana cara kerjanya? Apa manajemen organisasi dan komponen teknologi? Mengapa aset pelengkap penting untuk memastikan informasi itu? Sistem memberikan nilai bagi organisasi. Dari perspektif bisnis, sistem informasi memberikan solusi untuk masalah atau tantangan yang dihadapi perusahaan dan mewakili kombinasi manajemen, organisasi, dan teknologi. Sistem informasi mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui 3 aktivitas dasar: input, pemrosesan, dan keluaran. Untuk mendapatkan nilai yang berarti dari sistem informasi, organisasi harus mendukung investasi teknologi dengan investasi pelengkap yang sesuai dalam organisasi pengelolaan. Selanjutnya, disiplin akademik apa yang digunakan untuk mempelajari sistem informasi dan bagaimana masing-masing berkontribusi pada pemahaman sistem informasi. Disiplin yang berkontribusi pada aplikasi teknik yang berfokus pada model formal dan kemampuan sistem adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi. Disiplin yang berkontribusi pada pendekatan perilaku yang berfokus pada desain, implementasi, manajemen, dan dampak bisnis dari sistem adalah psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Chapter 2,
Global e-business dan collaboration. Pengalaman SAP menggambarkan betapa banyak organisasi ini mengandalkan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja mereka dan tetap kompetitif. Dia juga menunjukkan beberapa banyak sistem yang mendukung kolaborasi dan kerja tim menghasilkan perbedaan dalam kemampuan organisasi untuk berinovasi, mengeksekusi, menumbuhkan keuntungan, dan tetap kompetitif. Diagram pembuka bab menarik perhatian pada poin-poin yang dikemukakan oleh kasus ini dan bab ini. SAP Corporation adalah perusahaan teknologi padat pengetahuan yang bergantung pada inovasi, tetapi terhambat oleh proses top-down, hierarkis, dan budaya yang menghalangi karyawan dan manajer dari berbagai informasi dan berinovasi secara bebas. Hal ini berdampak pada perusahaan kemampuan untuk menciptakan dan memberikan produk terdepan baru, mempertahankan laba tinggi margin, dan menangkis persaingan yang meningkat dari perusahaan lain. Manajemen SAP menemukan bahwa solusi terbaik adalah menerapkan teknologi baru untuk menentukan perusahaan bergerak dari pengetahuan korporat, hierarkis, dan lingkungan kerja ke lingkungan yang lebih demokratis. Jaringan sosial perusahaan yang bekerja secara aktif melibatkan karyawan dan memungkinkan mereka memperoleh lebih banyak pengetahuan dari rekan kerja dan manajer. Chapter 3, Information System, Organization, and Strategy. Fitur organisasi mana yang perlu diketahui manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses? Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi baru. Interaksi antara teknologi, informasi, dan organisasi adalah kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor mediasi, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Chapter 4, Ethical and Social Issue in Information System. 5 dimensi moral era informasi, isu etika, sosial, dan politik utama yang diangkat oleh sistem informasi mencakup dimensi moral berikut. Hak dan kewajiban informasi. Hak informasi apa yang dimiliki individu dan organisasi sehubungan dengan diri mereka sendiri, apa yang bisa mereka lindungi. Hak dan kewajiban properti, hak kekayaan intelektual tradisional akan dilindungi dalam masyarakat digital di mana penelusuran dan perhitungan kepemilikan sulit dilakukan, dan mengabaikan hak properti seperti itu begitu mudah. Akuntabilitas dan kontrol siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban dan ditanggung jawab atas kerugian dilakukan terhadap informasi dan hak milik individu dan kolektif. Lembaga mana yang harus kita lindungi dari pelanggaran, nilai dan praktik budaya mana yang didukung oleh teknologi informasi baru. Part 2, Informasi Teknologi Infrastruktur. Chapter 5, IT, Infrastruktur and Emerging Technology. Apa tren saat ini dalam platform perangkat keras komputer? Semakin komputasi terjadi pada platform digital seluler, komputasi kuantum adalah teknologi baru yang dapat secara dramatis meningkatkan kekuatan pemrosesan melalui kemampuan untuk berada di lebih dari satu keadaan pada saat yang bersamaan. Konsumerasi IT adalah penggunaan bisnis teknologi yang berasal dari konsumen.
Kemudian, apa saja komponen infrastruktur TI? Komponen infrastruktur TI utama termasuk platform perangkat keras komputer, platform sistem operasi, platform perangkat lunak, perusahaan, platform jaringan dan telekomunikasi, perangkat lunak manajemen data, platform internet dan layanan konsultasi, dan integrator sistem. Apa saja tantangan dalam mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemen? Tantangan utama termasuk memahami perubahan platform dan infrastruktur, manajemen dan tata kelola infrastruktur, dan melakukan investasi infrastruktur yang bijaksana. Chapter 6. Foundation of Business Intelligence Database and Information Management. Apa masalah dalam mengelola sumber daya dalam lingkungan file tradisional? Teknik manajemen file tradisional mempersulit organisasi untuk melacak semua bagian data yang mereka gunakan secara sistematis dan untuk mengatur data ini sehingga dapat diakses dengan mudah. Area dan grup fungsional yang berbeda diizinkan untuk mengembangkan file mereka sendiri secara mandiri. Apa kemampuan utama sistem manajemen basis data DBMS dan mengapa DBMS relasional begitu kuat? Kemampuan utama DBMS mencakup kemampuan divisi data, kemampuan kombus data, dan bahasa manipulasi data. Kemampuan definisi data menentukan struktur dan isi database. Bahasa manipulasi data seperti SQL adalah bahasa khusus untuk mengakses dan memanipulasi data dalam database. Apa alat teknologi utama untuk mengakses informasi dari database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan? Teknologi manajemen kompetitor memiliki serangkaian alat untuk memperoleh informasi yang digunakan dari semua jenis data yang berbeda yang digunakan oleh bisnis saat ini. Kemampuan ini termasuk gudang data dan data mart, Hadoop, komputasi dalam memori, dan platform analitis. OLAP mewakili hubungan antar data yang sebagai struktur multidimensi yang divisualisasikan sebagai kubus data dan kubus dalam kubus data. Kemungkinan analisis data yang lebih canggih. Chapter 7. Telecommunication, the Internet, and Wireless Technology. Apa saja jenis jaringan? Media transmisi fisik utama adalah kabel telepon tembaga bengkok, kabel tembaga koaksional, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel. Jaringan area lokal LAN menghubungkan PC dan pesawat digital lainnya dalam radius 500 meter dan digunakan saat ini untuk banyak tugas komputasi perusahaan. Jaringan area luas WAN menjangkau jarak geografis yang luas, mulai dari beberapa mil ke seluruh benua dan seringkali merupakan jaringan pribadi yang dikelola secara independen. Jaringan area metropolitan menjangkau area perkotaan tunggal teknologi perusahaan pelanggan digital, koneksi internet kabel dan saluran TI sering digunakan untuk koneksi internet berkapasitas tinggi. Bagaimana cara kerja internet dan teknologi internet, dan bagaimana mereka mendukung komunikasi e-bisnis. Internet adalah jaringan-jaringan di seluruh dunia yang menggunakan model komputasi klien atau server dan model referensi jaringan TCP atau IP. Setiap komputer di internet diberikan alamat IP numerik yang unik. Layanan internet utama termasuk email, newsgroup, chatting, pesan instan, telnet, FTP, dan web. Halaman yang didasar pada Hypertext Markup Language (HTML) dan dapat menampilkan teks, grafik, video, dan audio.
dan audio. Direktory, direktori situs web mesin mencari dan teknologi RSS membantu menggunakan menemukan informasi yang mereka butuhkan di web RSS, blog, jejaring sosial, dan wiki adalah kemampuan berbagai informasi dari web masa depan dan menampilkan lebih banyak pencarian sistematik, pencarian visual, dan preferensi aplikasi. Dan keterkaitan berbagai perangkat Internet of Things, perusahaan juga mulai menyadari ekonomi dengan digunakan teknologi VoLTE untuk transmisi suara dan jaringan pribadi (VPN) sebagai alternatif biaya rendah untuk VUAN pribadi. Chapter 7, Telecommunication, Internet, and Wireless Technology. Apa teknologi dan standar utama untuk jaringan nirkabel komunikasi dan akses internet? Jaringan sosial berkembang menuju misi transmisi paket Swiss ke digital berkecepatan tinggi, bandwidth tinggi. Jejaring 3G mampu mentransmisikan data dengan kecepatan mulai 144 kbps hingga lebih dari 2 Mbps. Jaringan 4G mampu mentransmisikan kecepatan 100 Mbps dan jaringan 5G mampu mentransmisikan dalam kisaran gigabit di antara banyak perangkat mulai diluncurkan. Standar seluler utama termasuk Code Division Multiple Access (CGMI) yang digunakan terutama di Amerika Serikat dan Global System for Mobile Communication (GSM) yang merupakan standar di Eropa di sebagian besar belahan dunia lainnya. Standar untuk jejaring komputer nirkabel termasuk Bluetooth untuk jaringan area pribadi, Wi-Fi untuk jaringan area lokal, dan WiMAX untuk jaringan area metropolitan. Identifikasi frekuensi radio. Sistem menyediakan teknologi yang kuat untuk melacak penggerakan barang dengan menggunakan tag kecil dengan data tertanam item dan lokasinya. Membaca RFID membaca sinyal radio yang dikirimkan oleh tag ini meneruskan data melalui jaring komputer untuk diproses. Nirkabel jaringan sensor WSNS adalah jaringan penginderaan nirkabel yang saling berhubungan dan perangkat transmisi yang tertanam di lingkungan fisik untuk memberikan pengukuran banyak di ruang besar. Chapter 8, Securing Information System. Apa nilai bisnis dan keamanan dan kontrol? Kurangnya keamanan dan kontrol yang baik dapat menyebabkan perusahaan yang mengendalikan sistem komputer untuk fungsi bisnis inti mereka kehilangan penjualan dan produktivitas. Aset informasi seperti catatan rahasia karyawan, rahasia dagang, atau rencana bisnis kehilangan sebagian besar nilainya jika diungkapkan kepada orang luar dan jika aset tersebut memaparkan perusahaan pada tanggung jawab hukum seperti HIPAA, Sarbanes-Oxley ICT, dan Gramm-Leach-Blackley ICT, mengharuskan perusahaan untuk mempraktikkan manajemen aset elektronik dan mematuhi standar yang ketat untuk keamanan privasi dan kontrol tindakan hukum yang membutuhkan bukti elektronik dan forensik. Komputer juga mengharuskan perusahaan untuk memperlihatkan keamanan arsip elektronik. 4. Key System Application for the Digital Age. Chapter 9, Efficient Operational Excellence in Customer Intimacy Enterprise Application. Bagaimana sistem perusahaan membantu bisnis mencapai keunggulan operasional? Perangkat lunak perusahaan didasarkan pada rangkaian modul perangkat lunak terintegrasi dan database pusat umum. Basis data mengumpulkan data dari dan memasukkan data ke berbagai aplikasi yang dapat mendukung hampir semua aktivitas bisnis internal organisasi. Bagaimana sistem manajemen rantai pasokan mengorganisasikan
perencanaan produksi, dan logistik dengan pemasok. Sistem manajemen rantai pasokan (SCM) mengotomatiskan aliran informasi di antara anggota rantai pasokan sehingga mereka dapat menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang kapan dan berapa banyak yang harus dibeli, diproduksi, atau dikirim. Informasi yang lebih akurat dari sistem manajemen rantai pasokan mengurangi ketidakpastian dan dampak bullwhip effect. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan mencakup perangkat lunak perencanaan rantai pasokan dan untuk mengeksekusi rantai pasokan, teknologi internet, informasi, pengelolaan rantai pasokan global dengan menyediakan konektivitas bagi organisasi di berbagai negara untuk berbagai informasi rantai pasokan. Peningkatan komunikasi di antara anggota rantai pasokan juga memfasilitasi respon dan pergerakan pelanggan yang efisien menuju model yang didorong permintaan. Chapter 10, E-commerce Digital Market, Digital Goods. Apa saja fitur untuk dari e-commerce, pasar digital, dan barang digital? E-commerce melibatkan transaksi komersial yang diaktifkan secara digital dan di antara aktif organisasi dan individu. Fitur unik dari teknologi e-commerce termasuk di mana-mana, jangkauan global, standar teknologi universal, kekayaan, interaktivitas, kepadatan informasi, kemampuan untuk mempersonalisasi dan kostumisasi, dan teknologi sosial. Bagaimana e-commerce menggugah pemasaran? Internet banyak menyediakan cara baru pemasar untuk mengidentifikasikan dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan potensial dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada media tradisional. Sumber orang banyak menggunakan kebijaksanaan orang yang membantu perusahaan belajar dari pelanggan untuk meningkatkan penawaran produk dan meningkatkan nilai pelanggan. Teknik penergatan perilaku meningkatkan aktivitas dari iklan spanduk, multimedia, dan video. Perdagangan sosial menggunakan jejaring sosial dan sistem jejaring sosial untuk meningkatkan penargetan produk dan layanan. Bagaimana e-commerce mempengaruhi transaksi bisnis ke bisnis? E-commerce menghasilkan efisiensi dengan menggunakan perusahaan untuk menemukan pemasok, meminta tawaran, memesan, dan melacak pengiriman dalam perjalanan secara elektronik. Pasar bersih menyediakan pasar digital tunggal untuk banyak pembeli dan penjual. Jaringan industri swasta menghubungkan perusahaan dengan pemasoknya dan mitra bisnis strategis lainnya untuk mengembangkan rantai pasokan yang efisien dan responsif. Masalah apa yang harus ditangani saat membangun kehadiran e-commerce? Membangun kehadiran e-commerce yang sukses membutuhkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis yang ingin dicapai dan pemilihan platform, aktivitas, dan garis waktu yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Kehadiran e-commerce tidak hanya mencakup situs web perusahaan, tetapi juga kehadiran di Facebook, Instagram, Twitter, dan situs jejaring sosial lainnya, serta aplikasi smartphone. Chapter 11, Managing Knowledge and Artificial Intelligence. Apa peran sistem manajemen pengetahuan dalam bisnis? Manajemen pengetahuan adalah seperangkat proses untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Sebagian besar nilai perusahaan bergantung pada kemampuan untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan. Manajemen pengetahuan mempromosikan pembelajaran organisasi dengan meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan memasukkan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Ada tiga jenis utama dari sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan perusahaan lebar sistem, sistem kerja pengetahuan, dan teknik cerdas.
Apa sistem yang digunakan untuk manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan dan bagaimana mereka memberikan nilai bagi bisnis. Sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan adalah upaya perusahaan yang luas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan, menerapkan konten dan pengetahuan digital. Sistem manajemen konten perusahaan menyediakan basis data dan alat untuk mengukur dokumen terstruktur dan alat untuk mengatur dan menyimpan pengetahuan sistem semi terstruktur seperti email dan media kaya. Chapter 11 Managing Knowledge and Artificial Intelligence. Apa itu kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin? Bagaimana bisnis menggunakan AI? AI melibatkan upaya untuk membangun sistem komputer yang mencoba berpikir dan bertindak seperti manusia. Saat ini kecerdasan buatan tidak memiliki fleksibilitas luas dan umum kecerdasan manusia, tetapi dapat digunakan untuk menangkap, mengkodifikasi, dan memperluas pengetahuan organisasi. Sistem pakar menangkap pengetahuan tajik dan domain terbatas keahlian manusia dan mengungkapkan pengetahuan itu dalam bentuk aturan. Agen cerdas dapat diprogram untuk menavigasi melalui sejumlah besar data untuk menemukan informasi yang berguna dan dalam beberapa kasus bertindak atas informasi atas nama pengguna. Teknologi pemrosesan bahasa alami memungkinkan mesin untuk memahami bahasa manusia dan memproses informasi tersebut. Sistem fisik komputer barusan dan bagaimana komputer dapat melihat dan mengekstrak informasi dari gambar dunia nyata. Robotika berkaitan dengan desain, konstruksi, operasi, dan pelayanan mesin bergerak yang dapat menggantikan beberapa tindakan manusia. Chapter 12 Enhancing Decision Making. Bagaimana sistem informasi mendukung aktivitas manajer dan pengembalian keputusan manajemen. Model klasik awal kegiatan manajerial menemukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, memutuskan, dan pengendalian. Penelitian kontemporer melihat perilaku manajer yang sebenarnya telah menemukan bahwa aktivitas nyata manajer manajer terfragmentasi, bervariasi, dan durasinya singkat, dan manajer menghindar dari membuat keputusan kebijakan yang besar dan menyeluruh. Sistem informasi adalah sangat membantu manajer dengan memberikan dukungan untuk peran mereka dalam menyebarkan informasi, menyediakan penghubungan antara tingkat organisasi dan pengalokasian sumber daya. Namun, sistem informasi kurang berhasil dalam mendukung keputusan yang tidak terstruktur, di mana sistem informasi berguna, kualitas informasi, filter manajemen, dan budaya organisasi dapat menurunkan pengembalian keputusan. Bagaimana konstituen pengambilan keputusan yang berbeda dalam organisasi menggunakan intelijen bisnis, manajemen operasional, dan menengah umumnya digunakan untuk memantau kinerja perusahaan mereka. Sebagian besar keputusan yang mereka buat cukup terstruktur. Eksekutif senior yang membuat keputusan tidak terstruktur menggunakan dashboard dan antarmuka visual yang menampilkan informasi kinerja utama yang mempengaruhi profitabilitas, kesuksesan, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Balance, Score, and Manajemen Kinerja Bisnis adalah dua metodologi yang digunakan dalam merancang sistem pendukung ISS. Part 4, Building and Managing System. Chapter 13, Building Information System.
Bagaimana membangun sistem baru menghasilkan perubahan organisasi. Membangun sistem organisasi merupakan bentuk perubahan organisasi yang terencana. Empat jenis perubahan yang digunakan oleh teknologi adalah: satu, otomatisasi; dua, rasionalisasi prosedur; tiga, desain yang ulang proses bisnis; dan empat, pergeseran paradigma. Dengan perubahan yang jauh membawa risiko dan memanfaat besar. Banyak organisasi penggunaan manajemen proses bisnis untuk mendesain ulang alur kerja yang proses bisnis dengan harapan mencapai terobosan produktivitas dan yang dramatis. Apa pendekatan baru untuk membangun sistem di era perusahaan digital? Pengembangan aplikasi cepat (RRT) menggunakan perangkat lunak berorientasi objek, pemrograman visual, pengetikan foto, dan alat untuk pembuatan sistem yang sangat cepat. Pengembangan aplikasi seluler harus memperhatikan kesederhanaan, kegunaan, dan kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas untuk layar kecil. Chapter 14, Making Business Case for Information System and Managing Project. Apa tujuan dari manajemen proyek dan mengapa begitu penting dalam pengembangan sistem informasi? Manajemen proyek yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dikirimkan tepat waktu dan sesuai anggaran serta memberikan manfaat bisnis yang nyata. Manajemen proyek harus berurusan dengan 5 variabel utama, yaitu ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, dan risiko. Apakah faktor risiko utama dalam proyek sistem informasi? Tingkat risiko dalam proyek pengembangan sistem ditentukan oleh: satu, ukuran proyek; dua, struktur proyek; tiga, pengalaman dengan teknologi. Proyek SI lebih mungkin gagal ketika ada partisipasi pengguna yang tidak mencakup atau tidak tepat waktu proses pengembangan sistem. Kurangnya dukungan manajemen dan manajemen proses implementasi yang buruk. Chapter 14, Making Business as an Information System and Managing Project. Bagaimana risiko proyek dapat dikelola? Implementasi mengatur pada seluruh perubahan organisasi seputar pengenalan sistem informasi baru, dukungan dan keterlibatan pengguna, serta dukungan manajemen dan pengendalian proses implementasi sangat penting, seperti juga mekanisme untuk menangani tingkat risiko di setiap proyek baru. Tingkat risiko setiap proyek menentukan campuran yang tepat dari alat integrasi eksternal, alat integrasi internal, alat perencanaan formal, dan alat kontrol formal yang diterapkan. Perangkat lunak manajemen proyek membantu organisasi melacak proyek individu, dan proyek lunak manajemen portfolio proyek membantu mereka mengelola portofolio proyek dan ketergantungan di antara mereka. Chapter 15, Manajemen Global System. Apa itu strategi alternatif untuk mengembangkan bisnis global? Ada 4 strategi dasar: internasional, eksportir, domestik, multinasional, franchise, dan tradisional. Dalam strategi tradisional, semua faktor produksi dikoordinasikan dalam skala global. Namun, pilihan strategi adalah fungsi dari bisnis dan produk. Perusahaan multinasional biasanya menggunakan kemandirian yang terrealisasi di antara unit asing dengan beberapa gerakan menuju pengembangan jaringan. Eksportir domestik biasanya terpusat di kantor pusat dan domestik dengan beberapa operasi desentralisasi diizinkan. Apa tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi global dan solusi manajemen untuk tantangan ini? Sistem informasi global menimbulkan tantangan karena keragaman budaya, politik, dan bahasa.
memperbesar perbedaan dalam budaya, organisasi, dan proses bisnis, mendorong proliferasi sistem informasi lokal yang berbeda yang sulit untuk diintegrasikan. Biasanya, sistem internasional telah dikembangkan tanpa rencana yang sadar. Solusinya adalah dengan mendefinisikan subset kecil dari proses bisnis inti dan fokus pada pembangunan untuk mendukung proses ini. Secara taktis, manajemen harus memilih unit asing yang tersebar luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan pengoperasian sistem ini dengan hati-hati dan mempertahankan kontrol secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.